Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersaat teduh bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu kuasa firman-Mu melawat setiap kami, dan biarlah hidup kami senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami tetap ada di dalam on the track-nya Tuhan, dan mengalami berkat-berkat maksimal yang Tuhan telah siapkan bagi hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Amsal 30 ayat 18 dan 19. Amsal 30 ayat 18 dan 19 berkata, "Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis." Saudaraku, kita akan fokus pada ayat 19 bagian akhir yang berkata, "Dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis." Teks firman Tuhan ini ingin menggambarkan kepada kita kalau orang lagi jatuh cinta, semua terasa indah, semua terasa baik, semua terasa menyenangkan. Itulah sebabnya seorang penyanyi asal Surabaya yang bernama Gombloh pernah berkata, orang yang lagi jatuh cinta itu seperti tai kucing rasa coklat. Bahkan ada sebuah joke yang mengatakan ada 3 kelompok orang yang susah dinasehati. Yang pertama, pendukung Jokowi dan Prabowo. Yang kedua, supporter sepak bola. Dan yang ketiga adalah seseorang yang sedang jatuh cinta. Nah, yang ketiga ini paling susah dinasehati. Karena cinta, seseorang bisa melakukan segala sesuatu. Ia bisa mengorbankan harta benda, tenaga, pikiran, nyawa pun kadang diberikan. Lebih tragisnya lagi, karena cinta, seseorang bisa meninggalkan Kristus, dan itu berarti dia akan kehilangan keselamatan untuk selama-lamanya. Padahal orang yang saat ini ia cintai itu belum tentu mencintai dirinya sampai seterusnya. Sebab pada umumnya cinta manusia akan seseorang itu didasari oleh perasaannya, sementara perasaan manusia itu berubah-ubah. Terlebih lagi perasaan manusia juga sudah tercemar oleh dosa. Maka orang yang hari ini engkau cintai, engkau agung-agungkan, engkau muliakan, bahkan karena orang itu engkau rela meninggalkan Kristus, sangat mungkin suatu kali akan menyakitimu, bahkan akan meninggalkanmu. Karena itu saudaraku, bagi Anda secara khusus anak-anak muda, sebelum engkau memilih seseorang menjadi pasanganmu, engkau harus bergumul terlebih dahulu dengan Tuhan. Apakah orang itu sungguh-sungguh orang yang tepat, yang akan mendampingimu dan akan membawa engkau untuk semakin luar biasa di dalam Kristus. Sementara bagi orang tua yang memiliki anak-anak muda, harus terus-menerus mengarahkan agar anak-anaknya senantiasa memilih pasangan yang sepadan dengan dirinya. Bukan hanya soal fisik, pendidikan, bibit, bebet, dan bobot, terutama adalah soal iman di dalam Kristus. Sebab jika kita salah pilih dalam hal memilih pasangan, maka kita akan menderita seumur hidup kita. Saya sendiri pernah mendampingi seorang ibu yang salah memilih pasangan. Bertahun-tahun ia menderita, bahkan menjelang ajalnya sekalipun, ia dalam keadaan dicampakkan oleh suaminya yang sekarang hidup dengan perempuan lain. Kisah tragis ini bukan hanya dialami oleh ibu itu. Di dunia ini ada begitu banyak kisah tragis yang dialami oleh seseorang karena salah memilih pasangan hidup. Salah satunya dialami oleh artis Cina yang bernama Wu Xingheng. Wu Xingheng adalah seorang artis dalam dunia modeling
dan dapat dikatakan sebagai supermodel di Cina. Ia adalah anak tunggal dari seorang dokter paru-paru terkenal dan sedang menempuh pendidikan terkenal di universitas di Amerika. Di Oxford University itulah Wu berkenalan dengan seorang pria yang bernama Kuo Yung Chun. Pria itu selain tampan, ia adalah seorang yang sangat kaya raya. Ia adalah pendiri daripada Hong Kong Wing On Department Store. Dan karena cintanya sama Yung Chun, Wu memutuskan untuk menikahi pria itu. Demi mengabdi kepada suaminya, maka ia meninggalkan seluruh dunia modeling dan memutuskan menjadi ibu rumah tangga. Tak berlangsung lama setelah pernikahan itu, saudaraku, badan Wu Xingheng yang tadinya langsing dan menarik pelan-pelan mulai berubah menjadi sedikit gemuk. Suaminya merasa keberatan dengan penampilan daripada Wu Xingheng itu dan meminta dia untuk diet agar ia kelihatan menarik dengan badan yang langsing. Untuk memenuhi keinginan suaminya itu, saudaraku, akhirnya Wu Xingheng melakukan segala upaya agar ia tetap kelihatan langsing dan menarik di hadapan suaminya. Tetapi rupanya upaya itu membawa malapetaka bagi hidupnya. Sebab karena diet itu, Wu Xingheng akhirnya menderita sindrom arterial usus bagian atas. Akibatnya berat badannya terus merosot menjadi kurus dan semakin kurus. Ia kelihatan seperti tengkorak hidup dan jauh dari kata cantik. Melihat hal itu, saudaraku, sang suami pelan-pelan mulai meninggalkan dia dan setelah 8 tahun pernikahannya, akhirnya Wu Xingheng diceraikan dan dicampakkan oleh suaminya. Kemudian sang suami menikah dengan perempuan lain, memiliki 2 anak, hidup berbahagia, sementara Wu Xingheng hidup dalam penderitaan yang tiada habisnya. Rupanya suami Wu Xingheng hanya mencintai dia berdasarkan fisiknya saja. Sungguh tragis nasib yang dialami oleh Wu Xingheng. Belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut di atas, saudaraku, mari kita senantiasa melihat hidup ini dalam kacamata rohani dan menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh mencintai hidup kita selain daripada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Entahlah itu suamimu, entahlah istrimu, anak-anakmu, atau siapapun. Mereka tak akan pernah bisa mencintaimu lebih daripada Kristus. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya mereka semua adalah orang-orang berdosa yang tidak mungkin sempurna dalam hidupnya. Begitupun dalam hal mencintai hidup kita. Karena itu, mari kita bijaksana dalam menjalani hidup ini. Tempatkan Kristus sebagai sumber cinta kasih kita. Sebab ketika kita menempatkan Kristus sebagai sumber cinta kasih kita, maka kita juga akan dimampukan untuk mencintai sesama kita, pasangan kita, keluarga kita, atau siapapun dengan kasih yang benar. Kalaupun setelah kita berdoa, memohon petunjuk Allah, namun kita tetap salah dalam mengambil keputusan, maka saya yakin kesalahan-kesalahan yang kita buat itu pun Allah sanggup mengubahnya menjadi kebaikan bagi kita. Sebab firman-Nya berkata, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Karena itu, secara khusus bagi orang tua, mari kita membantu dan mendoakan anak-anak kita agar mereka menemukan pasangan hidup yang senantiasa mengasihi Tuhan. Sebab pilihan mereka menentukan masa depan hidup mereka. Kalau keluarga diberkati, sukacita, damai sejahtera, dampaknya ke dalam kehidupan gereja. Gereja juga diberkati, penuh damai sejahtera dan sukacita. Demikian juga dampaknya kepada kehidupan bersosial dan bernegara. Mari bijaklah di dalam memilih pasanganmu, supaya jangan engkau menyesal di kemudian hari. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kita. Mari kita berdoa. Bapa, bimbing kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari, di mana kami seringkali menghadapi berbagai-bagai pilihan yang sulit.
terutama bagi anak-anak muda di dalam memilih pasangan hidup. Tuhan tolong agar mereka menemukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, bukan sekedar orang Kristen, tetapi seorang yang takut akan Engkau. Demikian juga hamba berdoa untuk para orang tua agar mereka membantu anak-anaknya untuk menemukan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Kiranya Engkau terus membimbing kami sampai pada akhirnya seluruh rencanamu digenapi dalam kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mengajak kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Jesus, glory, haleluya. Ku memujimu, sebab Engkau Allah yang kuasa memulihkan hidupku. Kini ku jadi baru. Tanganku angkat padamu Tuhan. Tanganku angkat padamu, ku serahkan setiap bebanku. Janjimu pulihkanku. Kini ku jadi mampu melewati setiap tantangan, mengatasi setiap pencobaan. Sebab janjimu beri kekuatan, firman-Mu Yesus beri kemenangan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Ku memujimu, sebab Engkau Allah yang kuasa memulihkan hidup kami Tuhan. Amin, haleluya. Kini ku jadi baru. Tanganku angkat padamu Tuhan. Tanganku angkat padamu, ku serahkan setiap bebanku. Janjimu pulihkanku Tuhan. Haleluya Yesus. Pulihkanku. Kini ku jadi mampu. Kini ku jadi mampu melewati setiap tantangan, mengatasi setiap pencobaan. Sebab janjimu beri kekuatan, firman-Mu Yesus beri kemenangan, melewati haleluya setiap tantangan, mengatasi. Amin. Bersama dengan Tuhan kami bisa mengatasi setiap tantangan, bahkan pencobaan-pencobaan kami lewati. Beri kekuatan, firman-Mu Yesus beri kemenangan. Haleluya. Melewati
setiap bebanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebab janjimu beri kekuatan. Firman-Mu Yesus, firman-Mu Yesus beri kemenangan. Firman-Mu, firman-Mu Yesus beri kemenangan. Firman-Mu Yesus, firman-Mu Yesus beri kemenangan. Haleluya. Haleluya. Mari bawa setiap bebanmu di hadapan Tuhan. Mari bawa setiap pergumulanmu di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan melawat engkau, memampukan engkau melewati setiap tantangan yang ada. Haleluya.